Bayangkan dunia di tahun 800 Masehi. Jika Anda berada di Eropa Barat, London, atau Paris saat itu, Anda mungkin hidup dalam kegelapan, secara harfiah dan kiasan. Literasi rendah, sains stagnan, dan kehidupan sangat keras. Tapi geser peta dunia ke Timur Tengah. Di sana ada sebuah peradaban yang sedang mengalami ledakan intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara dunia lain tertidur, bangsa Arab sedang membangun fondasi dunia modern kita. Ini bukan cerita dongeng 1001 malam. Ini adalah sejarah nyata tentang zaman keemasan Islam. Sebuah era di mana bahasa Arab menjadi bahasa sains universal dan Baghdad adalah pusat gravitasinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mengapa warisan mereka masih menentukan cara kita hidup hari ini? Mari kita bedah. Semuanya dimulai secara masif di bawah kekhalifahan Abbasiyah, sekitar abad ke-8 hingga ke-13. Kuncinya ada pada satu institusi legendaris di Baghdad, Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Bagi audiens modern, bayangkan ini sebagai gabungan antara Universitas Ivy League, Perpustakaan Kongres, dan Silicon Valley. Para khalifah saat itu memiliki visi yang luar biasa progresif. Mereka tidak membakar buku-buku dari peradaban yang mereka taklukkan. Mereka justru memburunya. Mereka membayar penerjemah dengan emas seberat buku yang diterjemahkan. Karya-karya filsafat Yunani kuno, Plato, Aristoteles, serta sains dari India dan Persia, semuanya diserap ke dalam bahasa Arab. Tapi mereka tidak hanya berhenti sebagai tukang terjemah. Mereka mengoreksi, mengkritik, dan yang terpenting, berinovasi. Mari bicara tentang dampaknya. Tanpa era ini, dunia modern kita tidak akan eksis. Ambil contoh matematika. Kita berutang pada seorang jenius bernama Al-Khwarizmi. Dari namanya lahirlah kata algoritma. Tanpa fondasi aljabar yang dia bangun, lupakan komputer, lupakan smartphone yang Anda pegang sekarang, bahkan lupakan Google. Dia juga yang mempopulerkan sistem angka yang kita pakai saat ini, termasuk konsep revolusioner angka nol. Di bidang kedokteran, ada Ibnu Sina atau Avicenna di barat. Bukunya The Canon of Medicine menjadi kitab suci kedokteran di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun. Bayangkan buku teks standar selama 5 abad. Dan bagi Anda pecinta fotografi, Anda harus berterima kasih pada Ibn al-Haytham. Dia adalah bapak optik modern. Dia yang pertama kali menjelaskan secara ilmiah bagaimana mata kita melihat cahaya, mematahkan teori Yunani kuno, dan meletakkan dasar bagi penemuan kamera. Namun, kejayaan ini tidak hanya terpusat di Baghdad. Cahayanya memancar hingga ke Eropa, tepatnya di Al-Andalus, Spanyol modern. Di saat kota-kota besar Eropa lainnya masih bergulat dengan lumpur dan kegelapan, Cordoba sudah memiliki jalanan beraspal, lampu jalan umum, dan perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Melalui Spanyol inilah ilmu pengetahuan Arab, termasuk filsafat Yunani yang telah diselamatkan dan dikomentari oleh pemikir seperti Ibn Rushd, mengalir kembali ke Eropa. Aliran ilmu inilah yang nantinya menjadi bahan bakar utama pemicu era Renaissance di Eropa. Sayangnya, segala sesuatu ada akhirnya. Puncaknya adalah tragedi tahun 1258 ketika Baghdad dihancurkan oleh invasi Mongol. Legenda mengatakan Sungai Tigris berubah menjadi hitam karena tinta dari jutaan buku perpustakaan yang dibuang ke dalamnya. Sebuah kehilangan pengetahuan yang tak terbayangkan. Zaman keemasan ini mengajarkan kita satu hal penting.
kemajuan peradaban tidak terjadi dalam isolasi. Ia terjadi ketika sebuah masyarakat terbuka terhadap gagasan asing, menghargai ilmu di atas dogma, dan berinvestasi pada akal budi manusia. Itulah warisan sesungguhnya dari masa jaya bangsa Arab. Sebuah pengingat bahwa cahaya pengetahuan pernah bersinar sangat terang dari timur. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati pendalaman sejarah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.